Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanto nasudemu canerwe yokoso. Belajar bahasa Jepang, ndase munyer, muter-muter, mari kita belajar bersama-sama. Oke bro, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran satu bro. Ingat pelajaran satu, dasarnya dasar bro. Nah video ini nih bro diperuntukkan untuk yang baru hafal hiragana dan katakana bro. Ingat baru hafal hiragana dan katakana. Nah biasanya orang-orang yang baru hafal hiragana dan katakana itu kan bingung itu bro, mau seperti apa terus belajarnya, mau bagaimana. Nah di sini saya akan mempraktekkan langsung bro, mempraktekkan membuat kalimat. Saya jamin itu bro, saya jamin bisa membuat pola kalimat bahasa Jepang meskipun baru hafal hiragana dan katakana. Nah untuk mempersingkat waktu, mari kita praktek bersama-sama bro. Nah oke bro, nah sekarang kita praktek cara membuat kalimatnya bro. Cara membuat kalimatnya. Nah bagaimana cara membuat kalimat bahasa Jepang meskipun baru hafal huruf hiragana dan katakana. Nah di sini sebelum masuk ke pola kalimatnya ada sedikit kotoba yang harus dihafal. Kotoba itu kosakata bro, kosakata bahasa Jepang yang harus dihafal hanya 5 bro, hanya 5 kosakata yang harus dihafal, tapi bro itu bisa membuat pola kalimat bahasa Jepang. Nah, mari kita lihat ini bro, kosakatanya apa saja. Nah yang pertama ini dibacanya apa bro? Nah ini tuh dibacanya watashi, artinya ini saya, watashi saya bro artinya. Nah yang kedua gakusei, ini gakusei ini bro, ini ada terjemahannya ya bro, gakusei. Nah, artinya apa bro? Artinya yaitu mahasiswa. Nah berikutnya ini dibacanya apa bro? Nah ini tuh dibacanya yaitu kaisaing. Jadi kaisaing artinya apa bro? Nah artinya yaitu pegawai perusahaan. Nah berikutnya yang terakhir ini bro, nah ini dibacanya apa bro? Nah ini tuh dibacanya Indonesia bro, negara kita sendiri Indonesia bro, tercinta ya bro. Nah sekarang kita praktekkan ini bro. Ini hanya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Hanya 4 kosakata bro kita bisa membuat pola kalimat bahasa Jepang. Nah sekarang kita praktek. Nah rumusnya ini bro. Rumus yang pertama ini bro, subjek, partikel wa, kata benda, des. Subjek ini, partikel ini ya, partikel itu bro, partikel wa, kata benda, des. Nah rumus yang kedua, subjek, partikel wa, kata benda, ja arimaseng, itu ja arimaseng. Nah ini bro, nah ini kan ada dua rumus bro. Nah rumus yang pertama itu bro yaitu bentuk positif, sedangkan rumus yang kedua itu bro bentuk negatif. Ada bentuk positif, ada bentuk negatif. Nah sekarang kita lihat ini contohnya nih bro, contoh pola kalimatnya. Nah contohnya, nah ini dibacanya apa bro? Nah ya, ada translate-nya, tenang bro, kalau nggak mengerti masih bingung, raba-raba tenang, ini watashi wa yanto des. Nah ini kan watashi wa yanto des, artinya apa bro? Nah, watashi. Nah di depan kan watashi kan artinya saya, berarti saya. Nah nah partikel wa ini bro, wa itu artinya adalah. Nah ini kan bro hiragananya kan ditulisnya h ya bro, h, tapi dibacanya wa. Kenapa? Karena partikel ini bro, bukan nih, ini partikel pengecualian ini bro, watashi wa bukan watashi ha. Yanto ya yanto, jadi watashi wa yanto des, artinya itu saya adalah yanto. Nah desnya itu artinya apa kan? Des di sini itu bro hanya imbuhan itu bro untuk bentuk sopan, nani des itu bro, kalau belakangnya kasih des itu menjadi bentuk sopan itu bro, nggak ada artinya itu bro. Nah sekarang ini kan bentuk positifnya bro, sekarang kita masuk ke bentuk negatifnya, tinggal sebaliknya doang bro. Nah watashi wa, ini kan watashi wa yanto ja arimaseng, tinggal dikasih ja arimaseng belakangnya bro, ja arimaseng. Nah artinya nih bro ya, watashi saya, nah, partikel wa adalah, yanto nih, yanto ja arimaseng. Nah dari ja arimaseng itu artinya bukan bro, jadi saya adalah bukan yanto. Nah artinya seperti itu bro. Nah sekarang kita masuk ke
contoh berikutnya, bro. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini sama nih, bro, masih bentuk positif dan bentuk negatif. Nah, tapi kotobanya saja, bro. Kosakatanya dirubah. Ini kan tadi kan menggunakan saya doang. Nah, sekarang ini, bro. Watashi wa gakusei desu. Nah, ini, bro, tenang, translate-nya nih, bro, nyusul. Watashi wa gakusei desu. Artinya ini saya adalah mahasiswa ini, bro. Watashi, saya. Wa adalah gakusei, mahasiswa. Ini kan jelas tuh, bro. Gakusei itu kan mahasiswa. Watashi, saya. Wa bisa diartikan juga adalah des. Desnya kan hanya untuk bentuk sopan nih, bro, belakangnya des gitu. Nah, sekarang bentuk negatifnya bagaimana? Simple, bro, tinggal gakusei-nya dikasih ja arimaseng doang. Jadinya watashi wa gakusei ja arimaseng. Kalau nggak mengerti, masih bingung huruf gerakannya itu, bro, tenang, ada translate-nya di atasnya itu, bro. Tenang, simple, bro. Nah, artinya ini watashi, saya, wa adalah, ja arimaseng, bukan, gakusei, mahasiswa. Jadi saya adalah bukan mahasiswa. Watashi wa gakusei ja arimaseng. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, bro. Nah, contoh berikutnya ini, bro, rumusnya berbeda, bro. Tadi kan rumusnya kan bentuk negatif dan bentuk positif ya, bro. Nah, sekarang rumusnya ini, bro. Rumusnya yaitu subjek, partikel wa, ingat partikel wa lagi, kata benda des. Dan subjek mo, partikel ini mo ini, bro. Mo ya, mo partikel mo, kata benda des. Kita masuk ke contoh pola kalimatnya. Tono sang wa kaisain desu. Artinya yaitu saudara Tono, partikel wa, adalah kaisain. Ya, kaisain, kotoba kaisain kan artinya pegawai perusahaan. Jadi saudara Tono adalah pegawai perusahaan. Nah, kita masuk ke subjek, partikel mo, kata benda des. Nah, disambung, bro. Budi sang mo kaisain desu. Saudara Budi, partikel mo di sini nih, bro, ya. Partikel mo di sini itu bisa diartikan juga, bro. Jadi saudara Budi juga kaisain, pegawai perusahaan. Nah, jadi ini tuh, bro, intinya nih, bro, ada dua subjek. Nah, ada dua subjek ini kan Tono sang dan Budi sang subjeknya. Tetapi kata bendanya itu sama. Ini kan kaisain dan kaisain belakangnya juga itu kan mo kaisain. Ini kan juga yang pertama kan kaisain. Nah, ingat dua subjek yang berbeda, subjeknya berbeda tapi kata bendanya sama-sama satu gitu, bro. Nah, contohnya ini, bro. Nah, kalau kita menggunakan kotoba shinshi itu guru ya, bro. Nah, contohnya Tono sang wa sensei desu. Tono sang wa sensei desu. Budi sang mo sensei desu. Sama gitu, bro, kata bendanya sama tapi subjeknya itu berbeda ya kan. Artinya kan Tono sang wa sensei desu, saudara Tono adalah guru. Budi sang mo, saudara Budi juga sensei desu, adalah guru. Nah, gitu intinya, bro. Ingat ada dua subjeknya berbeda, nah tapi kata bendanya itu sama gitu, bro. Ini kan rumusnya kan subjek wa kata benda des, subjek kedua mo kata benda des, gitu intinya, bro. Nah, simple kan, bro. Nah, jangan pusing-pusing, tenang, bro, jangan pusing-pusing. Kalau kita sudah hafal hiragana katakana bisa praktek ini membuat pola kalimat ini, bro. Oke, bro, sampai di sini. Nah, kalau bro-nya ini mau praktek, nah di link di deskripsi di bawah itu, bro, akan saya cantumkan kotoba, bro, kosakata, silakan, bro, dibuat, dipraktekkan, di komentar itu, bro. Kalau salah tidak masalah, bro, karena salah itu akan menjadi ingat gitu, bro. Kesalahan akan menjadi ingat gitu, bro. Wah, ini salah jadi ingat gitu, bro. Nah, silakan praktekkan, bro, praktekkan. Kalau nggak praktek itu nggak bisa. Oke, bro, sampai di sini. Jangan lupa nonton maning di channel Yanto Nasudemu, belajar bahasa Jepang. Ndase munyer, muter-muter, mari kita belajar bersama-sama. Bye-bye.